Halo Sobat Muda, sekarang kamu lagi dengerin podcast KBR X ILO, Bincang Dunia Kerja. Podcast kerjasama antara KBR dan International Labour Organization atau ILO ini akan berbagi informasi dan edukasi untuk teman-teman muda soal dunia pekerjaan. Mulai dari isu disabilitas di tempat kerja sampai isu pekerjaan yang akan muncul di masa depan. Bareng saya Reski Mesanto, di episode kali ini kita akan ngebahas tema kami mampu dan butuh kesempatan. Apa kabar Sobat Muda? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik dan sehat, apalagi di tengah pandemi. Sehat ini menjadi sesuatu yang mahal harganya. Anyway, semua orang termasuk disabilitas memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan. Namun faktanya, banyak dari teman-teman disabilitas yang sering menemui kesulitan untuk memperoleh pelatihan, keterampilan, hingga pekerjaan. Padahal banyak loh dari teman-teman disabilitas yang memiliki kemampuan kerja yang baik, bahkan memiliki kompetensi di atas rata-rata masyarakat. Dan pandemi COVID-19 ini selain memberikan dampak buruk pada ekonomi, tapi juga memberikan kesempatan di sektor-sektor bisnis tertentu yang tumbuh secara cepat. Lalu bagaimana peran perusahaan dalam memberikan kesempatan ini juga untuk penyandang disabilitas? Di episode kali ini kita akan membahasnya bareng dua narasumber saya yang luar biasa. Kali ini ada Pak Tendi Gunawan dari ILO dan juga Mas Reno Wijaya. Beliau adalah Chief Marketing Officer dan Co-founder dari Sunyi Group. Sunyi Group adalah perusahaan yang mempekerjakan disabilitas dan juga memberikan training barista untuk 60 penyandang disabilitas sebagai bagian dari proyek ILO untuk respon COVID-19. Dan sebagai pembuka di episode kali ini, saya mau ajak Anda untuk mendengarkan dulu dan sekaligus melihat ya, sharing dari teman disabilitas pekerja kita yang luar biasa kerennya. Namanya Nabil, dia ini adalah disabilitas tuli. Kita lihat yuk bareng-bareng. Halo, nama saya Nabil. Umur saya 30 tahun. Saya disabilitas tuli. Saya saat ini bekerja sebagai barista Sunyi Alam Sutra. Dulu saya ada masalah untuk mencari pekerjaan. Pertama adalah komunikasi. Saya nggak bisa telepon. Yang kedua kurang tempat kerja yang inklusif. Pengalaman saya waktu di Sunyi, pertama kali saya bekerja sama dengan teman, awalnya tuli semua pertama kali. Yang kedua, pertama kali bekerja di tempat yang karyawan khusus disabilitas, karena pengalaman saya dulu bekerja hotel semua kawan teman semua senang. Pesan saya untuk kalian semua, tetap semangat, tunjukkan skill kemampuan kalian semua, terus belajar supaya kita memiliki daya saing, bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Oke, itu dia Nabil. Dia ini adalah salah satu penyandang disabilitas tuli. Kita langsung aja ke narasumber kita di episode kali ini. Tadi kita udah bareng-bareng mendengarkan sharing dari teman disabilitas yang bisa membuktikan bahwa orang dengan disabilitas itu juga mampu untuk bekerja. Ini bisa mematahkan stigma yang meragukan bahwa disabilitas tidak bisa bekerja. Nah, langsung saja pertanyaan pertama saya tujukan ke Mas Reno yang mempekerjakan teman-teman disabilitas. Benar nggak sih ungkapan seperti ini, teman-teman disabilitas tidak bisa kerja? Halo Sobat Muda. Mungkin untuk menjawab sih ya, sebetulnya sih kalau misalkan aku ngelihat, apalagi kita udah ngeliat juga dari video yang tadi sih, si Nabil itu sendiri, itu tuh tekadnya kuat banget sih. Terus kalau misalkan aku lihat ya, kalau misalkan dia tuh cara bekerjanya itu udah hebat banget. Sebetulnya kalau misalkan kita melihat teman-teman nih bisa datang juga nih, kalau misalkan mau datang juga ke Sunyi Coffee, bisa ngelihat juga semua teman-teman disabilitas di situ, ada teman tuli, ada teman daksa, itu semuanya bisa bekerja dengan baik banget. Jadi pertanyaannya adalah seberapa maunya sih sebetulnya kita itu ngasih kesempatan buat teman-teman itu untuk berkreasi. Nah itu sih pertanyaannya. Oke, berarti yang bisa di-highlight adalah
bukan apakah mereka bisa bekerja, tapi yang terpenting adalah seberapa kita bisa memberikan kesempatan buat teman-teman disabilitas. Kalau Pak Tendi sendiri bagaimana pendapatnya Pak? Benarkah stigma seperti itu? Tadi sudah dipatahkan sama Mas Reno. Mas Reski, Sobat Muda, terima kasih. Ini pertanyaannya penting, tapi kalau saya mau balikin dulu sedikit ya Mas Rizky, boleh ya ke definisi disabilitas, karena penting untuk dipahami. Jadi kalau definisi disabilitas berdasarkan human rights gitu ya, berdasarkan konvensi UN untuk human rights for person with disabilities. Jadi intinya nih, kita ini sudah lama dikondisikan penyandang disabilitas ini sebagai objek charity, objek filantropi gitu ya, harus dikasihani, mereka ini harus terus dibantu, tidak bisa mandiri, dan ini konsep seperti ini harus dirubah. Jadi kalau saya boleh bacakan definisinya disabilitas ini, disabilitas adalah konsep yang berevolusi ya, yang disebabkan karena interaksi orang dengan keterbatasan itu bisa tuli, bisa netra, bisa daksa dan sebagainya, dengan interaksi dengan lingkungan sekitarnya yang menyebabkan hambatan attitude atau perilaku dan lingkungan di mana ini tidak bisa memberikan partisipasi yang penuh dan efektif secara setara di masyarakat. Jadi intinya adalah orang dengan keterbatasan di mana terjadi hambatan itu komunikasi, bisa lingkungan, bisa fisik, dan makalah terjadi disabilitas. Jadi kalau hambatannya kita hilangkan, nggak ada itu katanya disabilitas, yang ada itu hanya keterbatasan. Jadi kalau ngomongin pekerjaan, kalau kita mau melebih inklusif dalam pekerjaan, yang harus dihilangkan adalah hambatan orang dengan keterbatasan untuk bekerja. Jadi bukan merubah orangnya untuk supaya menghilangkan keterbatasannya, tapi yang dihilangkan adalah hambatannya supaya mereka bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Satu lagi tadi yang penting adalah hambatan juga tidak dari lingkungan saja, tapi juga dari diri sendiri, karena mereka sudah dikondisikan dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Kalau mereka misalnya cuma bisa pekerjaan tertentu saja, atau mereka kurang percaya diri karena selalu dibantu terus, dan lain sebagainya. Jadi itu agak panjang, maaf Mas Reski, tapi penting menurut saya. Oke, Pak Tendi, ini benar banget yang sudah tadi disampaikan. Tapi kan saat ini pemerintah sendiri sudah mendukung adanya perekrutan untuk teman-teman disabilitas. Namun menurut Pak Tendi sendiri, apakah program yang dijalankan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan dalam hal perekrutan teman-teman disabilitas ini sudah berjalan cukup baik, atau sudah cukup program ini, atau mungkin masih belum cukup baik? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh ini bagaimana realisasi dari program pemerintah tersebut? Kalau dari pandangan ILO, kebijakannya sudah progresif banget sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 2016 ya. Tapi kan merubah paradigma itu nggak sebentar ya, apalagi merubah mindset, awareness. Kita ini baru jalan 5 tahun bisa dibilang, jadi dari konsep tradisional dan medis itu menjadi paradigma human rights. Tentu saja perjalanannya masih panjang, dan sekarang yang perlu diperhatikan adalah implementasinya. Karena kalau kebijakan saja bagus, tapi implementasi di lapangannya kurang gitu ya, itu ya sama juga bohong ya sebenarnya. Dan contohnya yang 1% itu kebijakan untuk perusahaan swasta, awareness-nya sendiri masih rendah ya di perusahaan. Dan kalaupun perusahaan mau merekrut, itu mereka banyakannya nggak ngerti gimana cara ngerekrutnya, di mana dapat talentnya. Salah satu survei yang kita lakukan di 2017 itu, kita ada network bisnis untuk namanya Indonesia Business dan Disability Network.
itu surveinya dilakukan terhadap bisnis. Salah satu problem mereka, kendalanya adalah mereka kalau buka lowongan katanya nggak ada yang lamar sebetulnya. Jadi ada yang salah antara demand dan supply pekerjaan ini nggak bertemu. Nah, yang kita harus perbaiki ini gimana supaya demand dan supply-nya ini ketemu. Perusahaan seperti Pareno ini membantu dari sisi supply-nya, dilatih supaya teman-teman ini punya skills yang diminta oleh pangsa pasar. Sekarang kan kafe-kafe bertumbuhan ya, berjamuran mana-mana. Nah, bagaimana lebih banyak lagi orang seperti Sunyi Group supaya lebih banyak lagi penyandang disabilitas bisa bekerja, itu kurang lebih. Oke, berarti memang harus ada keseimbangan antara demand sama supply. Ada Ya, banyak dibantu oleh kebijakan sebetulnya, insentif. Oke, baik. Banyak mungkin peluang yang bisa diciptakan, tapi mungkin dari supply-nya sendiri tidak tahu how to atau apa yang harus dilakukan. Nah, kali ini saya mau ajak teman-teman sobat muda untuk mendengarkan cerita dari Mas Reno dulu. Boleh nggak sih Mas Reno cerita? Ini kan berhubungan dengan tadi yang Pak Tendi sampaikan. Peluangnya ada, tapi yang dari supply sendiri tidak tahu how to. Mungkin demand-nya juga nggak tahu bagaimana untuk bisa nyampe sehingga ketemu di satu titik. Boleh nggak sih Mas Reno cerita dulu awalnya berdirinya Sunyi sejak kapan, kemudian bagaimana pada akhirnya at the end bisa membuka peluang untuk teman-teman disabilitas bekerja, dan apa saja sih kendalanya, mungkin dari tahap interview hingga sampai sekarang sudah hambatan-hambatan yang sering terjadi di dalam servisnya. Betul banget sih yang tadi Pak Tendi udah ngomongin juga. Sebetulnya ada lag di jembatan ya, kalau misalkan aku bisa ngomong ya, di antara demand sama supply itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita ngomongin Sunyi sendiri, pada saat pertama kali didirikan itu sebetulnya tahun 2019 akhir-akhir lah ya. Nah, jadi pada saat itu mulai dari tahun 2019 awalnya kami semua para pendirinya itu sendiri itu tuh belajar bahasa isyarat dulu. Jadi dari belajar bahasa isyarat kita tuh bisa kenalan juga nih bareng sama komunitas-komunitas yang ada. Komunitas yang kita tap in pas lagi pertama itu adalah komunitas tuli sama teman-teman Daksa. Sebetulnya untuk menjawab pertanyaan Pak Tendi itu sendiri, kan banyak juga tuh perusahaan-perusahaan yang sebetulnya tertarik untuk meng-hire teman-teman disabilitas. Tapi mereka nggak tahu caranya itu kayak gimana. Nah, kalau misalkan kita ngelihat, kita berkaca juga dari sisi teman-teman tuli ya misalkan. Mereka itu kalau misalkan ngelihat media sendiri, itu sebetulnya masih belum ada juga kayak juru bahasa isyaratnya. Jadi mereka masih belum paham juga tuh dari sisi itu, apaan sih sebetulnya yang lagi diomongin sama berita ini. Nah, mereka tuh relying sama informasi-informasi yang diberikan sama komunitas-komunitasnya mereka sendiri. Nah, dari situ deh kita tap in-nya. Kita mulai mendekatkan diri sama komunitas, kita build trust-nya betul-betul, karena kita emang jujur melakukan ini secara ikhlas kan ya. Jadi kita melakukan ini dengan etikat baik juga, dan mereka menerima hal itu sendiri. Jadi pada saat kita ngomong, kita mau buka nih coffee shop Sunyi namanya, itu jumlah pendaftarnya itu banyak banget. Kita cuma ngebuka slot itu sekitar untuk 5-7 orang, itu yang daftar sampai 200-an lebih orang. Dan itu tuh sebetulnya overwhelming banget buat kita, dan kita senang sebetulnya bisa ngebantu sedikit lah dari teman-teman disabilitas ini supaya bisa memiliki pekerjaan. Nah, mulai dari situ deh kita mulai bergerak lagi sampai ke operasionalnya sekarang. Kalau misalkan tadi Mas Reski sebetulnya udah nanya juga, kayak ada atau enggak sih hambatannya? Sebetulnya pada saat pertama kali kita buat, kita udah mempersiapkan juga tuh tools-toolsnya kira-kira apa aja sih yang mereka butuhkan. Kalau misalkan mereka mau ngebuat kopi, mereka mau belajar cara menyeduh dan lain-lain, kita udah ngebuatin toolsnya, tapi pada saat kita praktekkan ternyata perlu banyak disesuaikan juga. Jadi kita harus belajar sama mereka lah istilahnya. Nah, hal ini juga yang kita terapkan juga pada saat di coffee shop-nya kita. Pada saat kita ngebuka pertama kali, banyak banget orang-orang yang kayak bingung banget, ini betulan bisa atau enggak ya ngobrol bareng sama teman-teman tuli. Tapi ternyata mereka tuh menerimanya dengan antusiasnya yang tinggi banget, oke banget. Dan kalau misalkan banyak orang-orang yang bingung, kita bantu dengan toolsnya. Kita tulisin dulu semua kopi di sini tuh di-serve sama teman-teman deaf and disabilities. Jadi mereka tuh tingkat toleransinya juga jauh lebih tinggi. Kayak gitu sih. Berarti memang selain bisa mendapatkan sesuatu yang unik, ini juga tentunya bisa belajar untuk bertoleransi. Mas Reno, boleh nggak kasih bocoran? Kalau misalnya saya datang ke Sunyi mau pesan kopi atau apa gitu, ada nggak sih signal-signal tangan yang mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman sobat muda, misalnya less sugar gitu misalnya?
Ah, sebenarnya kalau misalkan itu sih gampang banget. Mm-mm. Cuman aku nggak boleh ngajarin banget nih. Jadi aku Ya, mungkin kasih kayak oke, kisah-kisi aja gitu kisi-kisinya aja ya. boleh Ah, boleh. ah. Ha-ha. Kalau misalkan kurang tuh misalkan cuma kayak gini doang, kurang. Oh Nah, nanti gitu. kalau misalkan mau gula, nah gula itu tinggal ngeja doang sebetulnya gula. Ini tuh G. Jadi tinggal kayak Oke. gini doang, gula. Nah, mereka teman-teman tuli ini tuh ngebaca dari ekspresi kita. Mm-mm. Jadi kalau kita cuma ngomongnya, mereka Mm-mm. nggak bakal ngelihat juga dan mereka nggak tahu juga itu maksudnya apaan. Nah, kita harus ngomong juga kurang gula. Nah, mereka itu mulai paham kok kayak gitu. Kok mereka bisa membaca dari bibir kita berarti sambil ngelihat sambil membaca. Betul. Wah, luar biasa Iya. sekali. Thank you Mas Reno. Nanti saya ajak sobat muda juga untuk datang ke Sunyi. Nah, siap, 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 siap. Oke, kita balik lagi ke Pak Tendi tadi. Mas Reno sudah sedikit banyak menyebutkan kendala-kendala yang harus dihadapi di Sunyi ketika mulai mungkin dari interview sampai operation sekarang. Tapi kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang lebih luas lagi di Jabodetabek lah misalnya khususnya, ada nggak apa sih kendala-kendala mereka dalam menjalankan kebijakan pemerintah itu yang harus memberikan peluang kepada teman-teman disabilitas? Selain yang tadi Pak Tendi sudah bilang, bingung mungkin untuk prosesnya, bagaimana applyingnya atau membuka vakansinya. Ada lagi nggak kendala-kendala lainnya, Pak Tendi? Kalau ngomongin kendala banyak banget. Karena misalnya kalau nyari penyandang disabilitas itu mereka harus concern juga rumahnya di mana gitu ya. Kalau jauh kadang-kadang kagak bisa karena masalah infrastruktur atau enggak misalnya kendala menyesuaikan tempat kerja, masih ada pikiran gitu karena mereka jarang berinteraksi ya. Jadi masih ada asumsi misalnya kalau mempekerjakan teman-teman disabilitas itu nanti produktivitas turun atau misalnya cost-nya tinggi, retention-nya rendah. Nah, mitos-mitos kayak gini yang harus kita hapuskan sebetulnya. Makanya kita bikin network bisnis itu, mungkin nanti Sunyi mau ikut ya. Jadi jaringan bisnis dan disabilitas Indonesia. Isinya nggak cuma perusahaan, tapi juga orang-orang yang membantu untuk rekrutmen. Contohnya rekrutmen agency yang khusus penyandang disabilitas. Atau enggak komunitasnya ada juga di network itu. Jadi karena kata Mas Reno kalau nyari sendiri juga susah, harus lewat komunitas atau biasanya mereka juga cari kerjanya dari teman ke teman tuh. Kalau udah ada yang bekerja, oh ada yang bekerja, saya juga mau gitu. Jadi cara cari kerjanya juga agak sedikit beda ya, mereka nggak mayoritas itu dari saudara, dari teman. Jadi menghilangkan kendala ini nggak cuma satu perusahaan ya. Jadi harus dari berbagai sisi perusahaannya ya, penyandang disabilitasnya juga harus improve skills-nya, pemerintah juga menerapkan peraturannya, semua bisa berperan lah, termasuk kita di sini semua juga punya perannya masing-masing. Nah Pak Tendi, kalau misalnya tadi Mas Reno melalui Sunyi juga sudah memberikan pelatihan buat teman-teman disabilitas barista. Sebetulnya di Indonesia sendiri, ini sepenglihatan ILO ya, ada nggak sih balai latihan kerja mungkin yang didirikan entah dari pemerintah, entah dari swasta atau komunitas untuk para teman-teman disabilitas ini untuk dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja? Ada sih. Jadi kalau ngomongin pelatihan ini dua macam ya. Pelatihan yang di-running oleh swasta dan oleh pemerintah. Kalau pemerintah itu kita juga sekarang Kemenaker juga sudah improve banyak lah untuk inclusive training. Kita juga pernah kerjasama misalnya dengan BLK di kalau nggak salah di Jawa Barat dulu itu untuk melatih jahit supaya bisa bekerja di public garment. Jadi demand-nya udah ada ya. Jadi nggak bisa kalau demand-nya nggak ada terus dilatih sesuatu yang nggak ada pekerjaannya, itu susah. Nah sekarang trennya juga swasta juga banyak yang melakukan pelatihan yang inklusif termasuk Sunyi Group pastinya. Dan nggak cuma barista, IT itu banyak sekali. Jadi talent IT itu nggak nyangka deh. Kita punya rekanan gitu di ILO, lembaga pelatihan IT di mana demand-nya sangat besar dan pesertanya penyandang disabilitas, bisa kok, sama aja sebetulnya.
Jadi kita nggak bisa membuat asumsi kalau mereka nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu tidak bisa lah. Dan yang penting satunya lagi itu keterampilannya lagi in demand, seperti barista lagi in demand ya. Jadi harus sesuai antara lagi-lagi market, demand dan supply. Oke, terima kasih Pak Tendi. Kalau kita kemudian berbicara tentang fasilitas-fasilitas yang mungkin harus dipersiapkan untuk bisa memberikan peluang kepada teman-teman disabilitas bekerja. Tadi sudah disebutkan juga sama Pak Tendi, mungkin masalah fasilitas dan juga jarak antara rumah dan tempat kerja ini menjadikan satu kendala yang cukup signifikan buat teman-teman disabilitas, karena mungkin mereka tidak sefleksibel kita semua gitu. Ini yang harus menjadi perhatian. Kalau kemudian kita berbicara tentang tempat kerja yang inklusif, yang adil, yang benar-benar mensupport mereka, Mas Reno mungkin boleh diceritain nggak bagaimana di Sunyi menciptakan ruang kerja yang dalam tanda kutip ya bersahabat untuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Yang seperti apa, Mas? Sebetulnya kalau dari sisi kita itu sebetulnya pertama kita harus berempati juga sih terhadap mereka. Jadi kita ngelihat dari sisi mereka, sebetulnya mereka membutuhkannya apaan aja. Mulai dari cara berkomunikasi, kalau misalkan kita ada para pendirinya sendiri atau misalkan ada para pekerjanya juga yang non-disabilitas, misalkan tuli sama non-tuli. Nah, itu kan mereka harus saling bisa memahamin cara komunikasi yang bisa di-guide antara mereka berdua itu seperti apa. Nah, jadi kita mesti mulai belajarin hal-hal seperti itulah, kayak misalkan komunikasi bahasa isyarat secara sedikit-sedikit, seenggaknya biar mereka paham juga dan mereka bisa menginterpretasi apaan maksud kita. Nah, mulai dari situ sih sebetulnya itu hal paling simpel. Tapi untuk hal-hal berikutnya sendiri sebetulnya untuk membuat lingkungan yang lebih inklusif itu sendiri, ada banyak budaya-budayanya dari teman-teman disabilitas yang berbeda-beda. Jadi ada teman-teman tuli, kalau misalkan mereka itu lebih prefer meja yang bundar. Meja yang bundar itu kenapa sih? Sebetulnya biar mereka itu bisa berbahasa isyarat bareng-bareng rame-rame. Kalau misalkan mejanya bentuknya kotak, itu kan cuma berarti dua sisi doang, dari kanan kiri sama depan belakang itu sendiri yang ngobrol. Tapi kalau misalkan mejanya bundar, mereka bisa ngobrol rame-rame. Nah, terus kalau misalkan pemakaian warna lampu itu kuning, itu untuk teman-teman tunanetra, misalkan yang low vision. Jadi mereka itu bisa melihat lebih jelas lah dibandingkan dengan lampu yang terang banget warnanya putih. Atau misalkan mobilitas, kalau misalkan untuk teman-teman daksa yang emang sulit lah ya kalau misalkan untuk berjalan jauh atau misalkan berjalan tinggi, nah kita buatin ramp. Nah itu sih sebetulnya untuk tools-tools seperti itu yang kita bantu ciptakan untuk di area sunyi-sunyi kami. Nah itu seperti itu. Nah Pak Tendi, kalau berdasarkan aturan sendiri, mungkin Ailo juga tahu ya rules-rulesnya atau kebijakan-kebijakannya. Sebetulnya bagaimana sih tempat kerja yang harus disupport, yang inklusif dan adil buat teman-teman disabilitas? Jadi secara umum begitu ya, kalau non-discrimination policy itu harus ada sih di perusahaan. Jadi kebijakan non-diskriminasi ya, dan itu nggak cuma buat penyandang disabilitas, tetapi juga untuk semua, gender, usia, etnis, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kalau dari segi peraturan itu nggak ada sebetulnya, tapi guideline ada. Kalau peraturan turunan undang-undang itu banyak baru keluar tahun lalu. Jadi kita masih tunggu implementasinya ya, Mas Reno, sebagai informasi. Misalnya untuk unit layanan tenaga kerja, mungkin nanti bisa ke Dinas Tenaga Kerja untuk minta bantuan kalau mau rekrut, atau tentang ini pendidikan yang inklusif, akomodasi di sekolah, dan lain sebagainya. Jadi itu kita masih tunggulah pelaksanaan peraturan-peraturan ini yang baru keluar tahun lalu. Oke, baik. Terima kasih Pak Tendi. Dan sekarang saya mau ajak dulu untuk teman-teman Sobat Muda melihat sebelumnya kami sudah memberikan pertanyaan di sosial media kbr.id tentang disabilitas ini. Jadi teman-teman juga banyak juga yang sudah memberikan komentar atau pendapat. Jadi intinya kita mengajak follower kami di kbr.id untuk memberikan semangat untuk
teman-teman disabilitas di Hari Disabilitas. Saya akan bacakan beberapa yang sudah masuk di sosial media kami. Yang pertama ada Dayangza Meldai Robikawati 78. Assalamualaikum, menyambut Hari Disabilitas. Saya salah seorang disabilitas yang sampai sekarang masih terus berjuang sendiri, berkarya sendiri, bekerja sendiri. Bekerja apa saja, yang penting saya bekerja dan berguna bagi orang lain. Ini sebagian dari pengalaman saya. Mungkin teman-teman penyandang disabilitas ada di luar sana mendengarkan kisah pengalaman sepanjang hampir 43 tahun mengarungi sebagai disabilitas. Jadi dia ini pernah bersekolah di SLB, kemudian sampai ikut berjualan di SD, jualan kue dan segala macam. Jadi pada intinya dia ini memberikan contoh bahwa walaupun dia ini adalah seorang disabilitas tapi tetap bisa berkarya. Kemudian ada juga Gebigel 15, kekurangan bukan penghalang tapi peluang untuk berusaha. Untukmu sahabat-sahabatku disabilitas tangguh, ayo tunjukkan potensi dirimu, nyatakan dengan karya. Salam toleransi sahabatku. Kemudian ada juga Musala Patu, tetap semangat teman-teman disabilitas, tunjukkan kepada dunia bahwa kekurangan bukan merupakan hambatan dan terus berkarya. Jadi memang di sini teman-teman juga memberikan semangat untuk sahabat-sahabat kita disabilitas untuk tetap berkarya, dan juga ada penyandang disabilitas atau sahabat kita yang juga memberikan semangat dengan menceritakan apa yang dilalui selama 43 tahun. Mungkin ada tanggapan Pak Tendi? Tanggapannya tetap semangat teman-teman. Kalau well there's a will, there's a way. Jadi tetap semangat. Ada Dan lagi pekerjaan informal tuh emang hampir mayoritas tuh pekerjaan informal ya. Tapi kalau saya yakin nih ke depan kalau perusahaan-perusahaan seperti Sunyi Group ini mulai membuka pintunya ini, lebih banyak lagi teman-teman yang bisa bekerja secara formal. Semangat. Ada lagi Pak, bukan hanya there is a will, there is a way, tapi ayo kita ciptakan peluang untuk teman-teman. Nah, itu jadi mereka punya will-nya gitu ya, ada harapannya. Betul. Gitu. Yeah. Thank you Pak Tendi. Mas Reno, mungkin ada yang ingin disampaikan? Wah, aku sih senang banget sih ngedengar pesan-pesannya itu sendiri dari teman-teman yang udah komen juga tadi di KBR. Kalau dari aku sendiri sebetulnya ya untuk teman-teman dengan disabilitas sebetulnya tetap semangat sih. Pasti kita akan membantu untuk menyiapkan jalannya itu sendiri. Tapi untuk teman-teman yang non disabilitas, coba untuk berempati, coba terus untuk memahamin dari posisi mereka itu seperti apa. Ayo kita buat peluang ini tuh bareng-bareng. Thank you. Dan sebagai closing statement, saya minta Pak Tendi dan nanti Mas Reno juga memberikan closing statement di topik bahasan kita di episode kali ini. Mungkin Pak Tendi dulu, silakan. Closingnya kalau lebih banyak lagi orang membuka pintu ya untuk teman-teman dan disabilitas, itu akan baik buat kita semua sebetulnya. Jadi semakin kita pernah juga ada research, semakin diversifikasi pekerja itu sebetulnya perusahaan itu lebih menguntungkan, lebih produktif, lebih kreatif. Jadi jangan ragu untuk mempekerjakan teman-teman dengan disabilitas. Thank you Pak Tendi. Mas Reno sebagai closing statement. Kalau dari aku sih sebetulnya kita start dengan toleransi aja sih. Start dengan toleransi, start dengan empati. Kita semua bisa bergerak bareng-bareng, kita semua bisa maju bareng-bareng. Diversifikasi itu udah menjadi kunci untuk bisnis kita di awal-awal ini. Apalagi di era-era seperti ini, diversifikasi itu sangat penting seperti yang tadi Pak Tendi udah ngomongin tuh. Mulai dari kreativitas, mulai dari budayanya, itu bakalan semakin rich, semakin bagus juga sih. Jadi ayo kita saling berempati, kita memahamin kesetaraan itu tuh bisa dimulai dari kita gitu. Oke, terima kasih dua narasumber saya yang luar biasa di episode kali ini, Pak Tendi Gunawan dari ILO dan juga Mas Reno Wijaya sebagai Chief Marketing Officer dan Co-founder dari Sunyi Group. Sunyi Group adalah perusahaan yang mempekerjakan disabilitas dan juga memberikan training barista untuk 60 penyandang disabilitas sebagai bagian dari Project ILO untuk respon COVID-19. Terima kasih. Dan sobat juga terima kasih Sobat Muda.
Terima kasih juga buat kamu yang sudah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk follow podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau tentunya platform mendengarkan podcast lainnya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @kbr.id. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.